Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tata surya. Materi ini merupakan materi IPA kelas 7 semester 2 di bab yang paling akhir. Kita langsung bahas tentang tata surya. Ketika kalian mendengar kata tata surya, biasanya kalian akan langsung terlintas tentang benda-benda yang ada di luar angkasa. Ada planet-planet, ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada meteor, ada komet, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih pengertian dari tata surya itu? Tata surya adalah suatu susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet, dikelilingi oleh komet, meteoroid, dan asteroid. Jadi di sini pusat dari tata surya adalah matahari. Nah, di dalam materi tata surya ini kita nanti akan mempelajari tentang matahari, kemudian planet, komet, meteoroid, dan asteroid. Yang pertama kita pelajari adalah matahari. Matahari tiap hari kita lihat dia akan terbit dari timur dan terbenam di barat. Sebenarnya itu matahari tidak mengelilingi bumi, tetapi bumi yang mengelilingi matahari. Matahari ini merupakan pusat dari tata surya yang merupakan bola gas yang bercahaya. Jadi matahari kalau digambarkan seperti ini, dia memiliki warna merah karena suhu di permukaannya hanya sekitar 4.500 sampai 6.000 Kelvin. Jadi dia memiliki warna merah. Nah, matahari ini juga memiliki beberapa bagian-bagian. Bagian yang pertama adalah inti matahari, letaknya di dalam sendiri. Inti matahari ini memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Suhu yang sangat panas ini digunakan untuk melakukan reaksi fusi. Jadi reaksi fusi ini nanti akan menghasilkan energi untuk matahari. Jadi matahari bisa memancarkan panas terus-menerus karena di dalam inti matahari terdapat suhu yang sangat panas. Suhunya ini digunakan untuk reaksi fusi yang akan menghasilkan energi matahari. Kemudian bagian matahari yang kedua adalah fotosfer. Letaknya ada di bagian lapisan yang berwarna kuning ini. Nah, fotosfer memiliki suhu sekitar 6.000 Kelvin. Di dalam fotosfer ini terdapat bintik matahari, gambarnya seperti ini ya. Dari fotosfer ini, radiasi yang keluar dari matahari nanti akan diterima oleh bumi dalam bentuk sinar matahari. Jadi matahari yang sangat panas ini akan mengeluarkan radiasi. Karena dia memiliki lapisan yang namanya fotosfer, radiasi matahari yang sangat panas akan diterima oleh bumi dalam bentuk sinar matahari. Kemudian bagian matahari yang ketiga adalah kromosfer. Nah, lapisan yang berwarna agak oranye ini ya. Kromosfer memiliki suhu sekitar 4.500 Kelvin. Nah, saat terjadi gerhana matahari, kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan. Nih, ketika matahari terjadi gerhana, tertutupi oleh bulan, di bulan ini nanti akan dikelilingi oleh gelang yang berwarna merah. Gelang yang berwarna merah ini merupakan wujud dari kromosfer. Kemudian bagian yang keempat yaitu yang paling luar atau disebut dengan korona. Korona ini merupakan bagian terluar dari matahari. Nah, itu adalah pembahasan tentang matahari. Selanjutnya kita bahas tentang planet. Nah, ketika kalian mendengar kata planet, kalian mesti akan terlintas susunan planet-planet yang ada di angkasa. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Planet ini merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet mengelilingi matahari dengan suatu lintasan. Lintasan planet itu disebut dengan orbit. Ya, jadi tiap masing-masing planet memiliki lintasannya sendiri-sendiri. Planet yang kita kenal ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, dulu kita mendengar ada planet Pluto. Kenapa saya tidak menggambarkan planet Pluto ada di sini? Karena sebenarnya Pluto ini tidak termasuk ke dalam jajaran planet. Karena orbit Pluto menabrak orbit Neptunus.
Seharusnya tiap planet memiliki orbit sendiri-sendiri. Nah, karena si orbit Pluto ini menabrak orbit Neptunus, sehingga Pluto dikeluarkan dari jajaran planet ini, kemudian dia masuk ke golongan planet kerdil atau yang disebut dengan dwarf planet. Nah, planet ini melakukan revolusi. Revolusi yaitu mengelilingi matahari. Ketika planet mengelilingi matahari, planet memiliki lintasan. Lintasannya disebut dengan orbit. Orbit planet ini berbentuk lonjong atau oval. Gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah matahari yang dikelilingi oleh 8 planet ya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Lintasannya berbentuk oval. Tiap planet memiliki lintasan masing-masing. Lintasannya tidak boleh menabrak lintasan planet lain. Selain dia melakukan revolusi, planet juga melakukan rotasi. Rotasi yaitu perputaran planet pada sumbunya. Kebanyakan planet itu berputar dari barat ke timur, sehingga matahari akan terlihat terbit dari timur dan terbenam di barat, karena planetnya itu berputar dari barat ke timur, kecuali planet Venus dan Uranus. Planet Venus dan Uranus ini memiliki perbedaan dalam melakukan rotasi. Gambarannya seperti ini. Nah, ini ya, ini Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kebanyakan dia berputar dari barat ke timur, kecuali Venus. Kalau Bumi ini berputar dari barat ke timur, nah, si Venus ini kebalikannya. Sedangkan si Uranus, ini ya, Uranus ini berputarnya seperti menggelinding. Jadi dua planet yang arah perputarannya berbeda adalah Venus dan Uranus. Oke, kita lanjutkan. Nah, planet-planet ini kan ada 8. Secara garis besar, planet dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok planet dalam dan kelompok planet luar. Yang membatasi antara planet dalam dengan planet luar adalah sabuk asteroid. Nah, ini adalah pembatas antara planet dalam dan planet luar. Batasnya adalah sabuk asteroid. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang planet dalam. Planet dalam atau disebut juga dengan planet terestrial memiliki beberapa ciri, yaitu pertama letaknya dekat dengan matahari. Ukurannya kecil. Planet-planet ini memiliki sedikit satelit dan tersusun atas batu dan material yang tahan api karena letaknya dia yang dekat dengan matahari. Jadi ini ya ciri-ciri dari planet dalam, ada 4. Nah, yang termasuk ke dalam planet dalam atau planet terestrial adalah ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini adalah planet dalam. Selanjutnya adalah planet luar. Planet luar atau nama lainnya adalah planet Jovian. Memiliki beberapa ciri, yaitu letaknya jauh dari matahari. Ukurannya relatif lebih besar. Mereka ini memiliki banyak satelit dan tersusun atas gas-gas yang ringan. Ini adalah ciri-ciri dari planet luar. Yang termasuk ke dalam planet luar adalah ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang kita bahas planet satu persatu, mulai dari planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Selain itu, dia juga termasuk ke planet yang paling kecil di antara planet-planet yang ada. Planet Merkurius ini tidak memiliki satelit, lamanya revolusi atau mengelilingi matahari selama 88 hari. Namun rotasinya selama 59 hari. Jadi dia revolusi mengelilingi matahari selama 88 hari, sedangkan dia berputar pada sumbunya selama 59 hari. Kemudian planet yang kedua adalah Venus. Planet Venus memiliki ciri khas yaitu planet yang terpanas. Dia tampak cemerlang. Kalau kita lihat tiap pagi, mungkin saat subuh, di bagian timur akan ada bintang yang berbentuk bulat. Nah, itu adalah bintang kejora yang merupakan
Kemudian planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi ini memiliki banyak air dan oksigen. Merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Revolusinya selama 365 hari atau selama 1 tahun. Sedangkan rotasinya selama 1 hari atau 24 jam. Planet selanjutnya adalah planet Mars. Planet Mars ini tampak berwarna merah sehingga disebut dengan planet merah. Dia memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Di Mars terdapat gunung tertinggi yang diberi nama Olympus. Revolusinya selama 687 hari dan rotasinya selama 1,4 hari. Selanjutnya adalah planet Jupiter. Jupiter ini merupakan planet terbesar di tata surya. Dia memiliki 17 satelit, contohnya adalah satelit Io, satelit Europa, Ganymede, dan satelit Callisto. Revolusinya selama 11,86 tahun, sedangkan rotasinya sangat cepat, yaitu selama 10 jam. Selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus ini dikenal sebagai planet bercincin, karena dia dikelilingi oleh batuan yang tersusun atas es, sehingga dia berbentuk seperti cincin. Planet ini merupakan planet terbesar kedua, memiliki 18 satelit, yang paling terkenal itu adalah satelit Titan. Revolusinya selama 29,5 tahun dan rotasinya selama 10,7 hari. Selanjutnya adalah Uranus. Uranus ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan, merupakan planet yang paling dingin. Arah rotasinya berbeda dengan arah rotasi planet lain, yaitu seperti menggelinding. Revolusinya selama 84 tahun, rotasinya selama 17,2 hari. Kemudian yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus ini merupakan planet yang paling jauh dari matahari. Ini merupakan kembaran dari planet Uranus. Revolusinya selama 164,8 tahun. Rotasinya selama 16,1 hari. Nah, inilah penjelasan dari planet-planet yang ada di tata surya, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, cukup untuk pembahasan tentang planet.